Sebanyak 80 peserta magang ke negara Jepang bertempat di Aula Pertemuan Hotel Puri Indah Mataram melalui program magang yang diselenggarakan oleh Lembaga Pelatihan Kerja Swasta LPKS Bali Tosa Lombok Koci menggelar kegiatan pelepasan anak didiknya yang dirangkaikan dengan penandatanganan kontrak kerja pemagangan. LPKS Bali Tosa Lombok Koci bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bank BNI Sentra Kredit SME Tangerang merangkul putra dan putri Nusa Tenggara Barat yang lulus dalam interview dengan pihak Jepang untuk diberangkatkan ke negara tujuan pemagangan. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, IGD Putu Aryadi SOS MH, mengingatkan peserta magang untuk meneladani atau mencontoh para alumni program magang ke Jepang yang rata-rata telah menjadi insan yang sukses sekembalinya dari Jepang. Ia mengatakan program magang ke Jepang memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan program magang lainnya. Selain mendapatkan ilmu dan pengalaman kerja untuk membentuk SDM kompeten profesional, juga selama proses magang pemerintah Jepang memberikan uang saku dan juga modal usaha, sehingga sangat membantu dari sisi biaya. Oleh karena itu, ia berharap seluruh peserta untuk senantiasa menjaga nama baik dengan menunjukkan disiplin, menjaga sikap, menjaga karakter, dan menjaga iman. Magang di Jepang adalah mencari ilmu, mendapatkan pengalaman di situ. Yang kedua, meskipun kita belajar di situ, tapi orang Jepang itu menghargai betul. Adik-adik juga diberikan selebih kaji di situ. Ada atas meskipun belajar sambil bekerja sambil belajar, nyari ilmu, tapi juga dihargai dalam bentuk uang, gaji. Apa istilahnya kalau di Jepang itu bukan gaji ya? Uang saku. Harga ini besar juga, mungkin lebih besar dari gaji pegawai di Indonesia. Nah ini, itu yang pertama dapat ilmu. Yang kedua adalah juga mendapatkan gaji. Ilmu itu bukan hanya ilmu keterampilan, tapi juga menyangkut pengalaman, juga menambah wawasan. Ilmu itu banyak. Adik-adik di situ nanti sampai di Jepang harus menjaga nama baik. Yang pertama, tunjukkan disiplin. Ini yang harus ditiru Jepang, disiplinnya nanti, karena keberhasilan itu harus dimulai dari disiplin. Aryadi juga menyampaikan bahwa tujuan ke Jepang bukan semata menimba ilmu, mencari pengalaman dan menambah wawasan, atau sekedar belajar berkomunikasi dan berinteraksi dengan dunia luar semata, melainkan lebih dari itu, menjadi duta bangsa, membawa kabar baik tentang Indonesia dan pesona Nusa Tenggara Barat di dunia internasional. Lembaga ini bisa melakukan rekrutmen kalau dia sudah terakreditasi, dia sudah memenuhi syarat. Nah, waktu proses akreditasi itu kami melakukan pembinaan pada lembaga pelatihan kerja ini, lah. Nah, inilah sekarang sudah ada lembaga pelatihan kerja swasta, dia yang melakukan rekrutmen, tapi kita tetap melakukan pengawasan dan pembinaan. Nah, ini kan prosesnya bagus, swasta. Proses rekrutmen yang dilakukan oleh kementerian, programnya kementerian. Kita di sini melakukan rekrutmen dan langsung memberikan pelatihan dasar di sini untuk tes-tesnya, lah. Nah, ini kalau swasta dilakukan sama aja sebenarnya. Kan polanya boleh dilakukan oleh lembaga pelatihan kerja swasta dan ada dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Ia juga mengapresiasi Bank BNI yang sudah memfasilitasi dalam bentuk memberikan KUR terkait pembiayaan. Kredit usaha rakyat ini meringankan untuk biaya keberangkatan.
Tadi sudah saya sampaikan di Jepang ini adik-adik ini belajar untuk proses belajar dalam bentuk magang, tapi meskipun dia magang, program Jepang ini juga memberikan uang saku. Sehingga pulang-pulang nanti dia juga bisa punya modal. Nah, mereka ini berangkat juga didukung dengan dana KUR dari BNI. Itu di program. Dan kaitan berikutnya. Sementara Direktur LPKS Balitosa Lombok Koci Abdurrahman dalam sambutannya mengatakan bukan hal yang mudah untuk bisa memberangkatkan peserta magang ke Jepang. Butuh banyak waktu dan kesabaran, terlebih setelah beberapa tahun lalu sempat tertunda dikarenakan kondisi masih dalam pandemi COVID-19. Ia sangat mengapresiasi kesabaran peserta magang ke Jepang. Butuh tidak sedikit waktu, kerja keras, dan kesabaran untuk bisa di tahapan interview, sehingga bisa menandatangani kontrak kerja magang. Dan tujuannya yang pertama sebagai rasa syukur ya, karena begitu banyak sudah yang lulus dan yang akan siap untuk diberangkatkan ke Jepang. Tentu tujuannya juga adalah sebagai promosi juga ketika kita menunjukkan bahwa ini loh bukti dan hasil yang ditunjukkan oleh LPKS Balitosa Lombok Koci yang selama ini yang kita memang sedang bekerja, dan saatnya kita sekarang kita publikasikan biar masyarakat juga tahu bahwa selama ini kita bekerja untuk masyarakat. Kita berencana bahwa kedepannya acara-acara seperti ini akan kita tetap adakan untuk kegiatan yang sama. Jadi setiap ada anak yang akan berangkat atau dilepas, kita tetap akan mempublikasikannya agar masyarakat itu tahu bahwa ini loh yang dikerjakan oleh lembaga kami Balitosa Lombok Koci yang selama ini kami memang tidak mau publish dulu. Artinya memang kita mau kerja dulu. Nah, ketika kita merasa ini sudah kesempatannya karena lumayan banyak, hampir 80 lebih orang, ya sudah saatnya kesempatannya ini yang kita buka. Sekaranglah saatnya kita untuk publish ke media. Keberangkatan program magang ke luar negeri, jelas ramah sapaan akrab Direktur Balitosa Lombok Koci ini, direncanakan akan berlangsung selama 3 tahun, dengan dilakukan pembekalan baik dari bahasa maupun kemampuan yang akan dilakukan di negara tersebut. Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak, diantaranya Kepala Disnaker Trans Nusa Tenggara Barat, Bapak I Gede Putu Aryadi SOS MH, Kepala Disnaker Kabupaten dan Kota, pimpinan Bank BNI Sentra Kredit SME Tangerang, Bapak Ikhlas Rusnanto, serta Kepala Cabang LPKS Balitosa Lombok Koci dari berbagai wilayah di Nusa Tenggara Barat. Berikut ini beberapa pesan dan kesan peserta pemagangan ke Jepang. Pertama, Jiko Sokai kecakapannya itu dan yang penting itu Jiko Sokainya ya, kecakapannya itu. Waktunya ya harus ini ya untuk saya sendiri kan karena saya udah berkuliah, saya sempatin waktu untuk belajar. Dan pas waktu itu interviewnya, pas baru 2 minggu saya belajar, itu udah dipanggil interview, langsung ke Mataram interviewnya, dan sekarang lulus. Ya, teman-teman semangat, harus tetap semangat. Saya belajar di Balitosa Lombok Koci sudah sekitar 4 bulan, dan alhamdulillah interview terakhir saya lolos di laundry. Alhamdulillah, saya senang akhirnya bisa lolos, dan keluarga juga sangat mendukung, saudara-saudara juga sangat mendukung, terutama kedua kakak saya. Iya, terima kasih banyak untuk LPK yang sudah menjadi wadah saya berkembang dari bahasa Jepang, terus keberanian saya mau maju benar-benar dibimbing dari awal sampai. Saya juga pernah gagal interview, tapi LPK benar-benar yang nguatin saya menjadi kekuatan bagi saya. Terima kasih banyak. Akira minaide ganbate kudasai. Motivasi saya ingin membahagiakan ibu saya untuk membangun rumah, bikin usaha. Hai, isokaime ni gambaritai to omoimasu. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Hai, arigatou gozaimasu. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, tim lensa Jepang
melaporkan.